وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kebaikan, begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga sudah sejatinya kita sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan nikmat tersebut untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan materi kita, tadi saudara kita secara singkat, ringkas ya saya dengarkan karena pakai bahasa Inggris. Kayaknya beliau mengharapkan partisipasi kita semua untuk saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, sebagaimana yang beliau sampaikan tadi. Salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan orang yang menyantuni anak fakir, anak yatim itu seperti dua jari jemari ini, kata beliau tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dekat posisinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kayaknya beliau bermaksud untuk uluran tangan kita semua untuk saling ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau ada yang berminat silahkan langsung menghubungi beliau ya. Itu yang saya sempat tangkap tadi ya. Begitu Pak. Nah, kita lanjutkan al-ikhwah rahimakumullah materi kita. Di pertemuan yang lalu saya menyebutkan ada beberapa manfaat orang yang menjaga sholat. Mungkin kita telah ketahui bersama bahwa sholat merupakan satu-satunya amalan yang spesial, istimewa. Apa keistimewaan sholat? Satu-satunya ibadah yang langsung Allah berikan undangan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menerima. Semua syariat itu langsung melalui perantara Jibril. Ya. Jadi Jibril ini mendatangi Rasul banyak bentuknya. Ada dalam bentuk asli beliau. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah Nabi melihat wujud asli Jibril. Masya Allah. Bagaimana perasaan itu, Pak? Beliau makhluk yang sangat besar, bersayap. Bahkan satu sayapnya itu menutup ufuk. Tahu ufuk Pak? Yang kelihatan ini Nabi tidak melihat apa-apa kecuali sayap beliau alaihi salam. Pernah juga Jibril datang dalam bentuk gemerincing. Ya. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam paling berat dalam kehidupan Nabi. Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam berada di sisi Aisyah. Di dalam keadaan cuaca Madinah ketika itu dingin yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Madinah itu kalau datang musim dinginnya Pak, itu minus. Pernah kita rasakan pakai 6 derajat Pak AC. Di Madinah itu sering yang 6 derajat. Ini sudah mau memasuki waktu-waktu musim dingin sekarang. Terakhir kemarin itu 16 derajat salat subuh. Heran kita Pak, itu unik di sana. Bulan lalu, 2 bulan yang lalu itu sampai 35 derajat salat subuh. Bulan yang kemarin ini itu 16 derajat salat subuh. Dari bulan ke bulan tidak ada prediksi Pak. Pernah Nabi dalam keadaan dingin yang sangat luar biasa, tiba-tiba Nabi mengucurkan apa? Keringat yang sangat luar biasa, kata Aisyah. Setelah itu ditanya, ya, ada apa tadi engkau ya Rasul? Nabi mengatakan tadi Jibril datang membawakan aku wahyu. Berat menerima wahyu Pak.
Dan satu-satunya amalan yang langsung Allah undang khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih dikenal dengan apa? Isra dan Mi'raj. Jadi Isra itu apa? Perjalanan. Isra itu dari kota Mekah ke Aqsa. Masjid Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Jadi kita perlu sebutkan juga kenapa disebut Aqsa. Aqsa itu bahasa Arab, artinya yang jauh. Namanya Baitul Maqdis. Dan masjid ini istimewanya, Pak, seluruh para nabi pernah sholat di situ. Seluruh para nabi, coba kita sebut nabi apa? Pernah sholat di situ. Masya Allah, keutamaan Al-Aqsa. Maka Bapak Ibu sekalian yang punya rezeki, jangan segan-segan daftar umroh plus Aqsa. Kita akan menikmati perjalanan yang luar biasa. Nabi katakan, la tushaddur rihal illa ila thalathatin masajid. Jangan engkau bersusah-susah, bercapek-capek melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ke 3 masjid. Ada mungkin yang sudah ke Bali? Ada. Ada mungkin yang sudah ke Singapura? Ada. Liburan kan? Mana Pak? Jog apa? Nah, ke Australia mungkin ada, ya. Tapi sangat jarang di antara kita yang mau mengeluarkan harta untuk pergi ke Aqsa. Padahal Nabi Sulaiman pernah minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sulaiman ikut dalam renovasi, perbaikan Masjid Al-Aqsa. Jadi pernah Nabi Sulaiman itu, Pak, ikut. Ya. Barang siapa yang masuk hartanya di situ, Pak, itu mendapatkan ampunan dari Allah. Ikut perbaikan Aqsa. Sulaiman ikut ketika itu. Tapi minta 3 permohonan kepada Allah. Salah satu di antaranya permohonannya, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang masuk ke Aqsa. Ampuni dosa-dosanya. Makanya orang yang datang ke sana salat akan keluar dari Aqsa seperti kalwalattu ummuhu, seperti orang yang baru dilahirkan ibunya. Keutamaannya, Pak. Ya jangan takut. Walaupun sekarang jalurnya mesti lewat Yerusalem. Visanya, Pak, bukan visa Palestina, visa Israel. Aneh bin ajaib. Padahal Palestina yang punya. Tapi jangan membuat kita ciut nyali kita untuk ke sana. Bismillah. Kalaupun Allah takdirkan kita mati, enggak. Kita mati di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah. Ya? Ada yang siap, Pak? Kan kalau mati terima apa namanya itu? Di sini apa? Di kantor Pesangon kan? Lumayan, alhamdulillah. Keluarganya dapat. Kita dapat apa? Lebih dari Pesangon. Syahid. Man qutila duna irdihi, man qutila duna dinihi, fahuwa syahid, kata Nabi. Barang siapa yang mati membela agama, syahid. Syahid. Ya. Makanya ini diantara amalan yang sangat spesial. Tidak ada melebihi sholat, Pak. Tidak ada amalan lain. Ketika Nabi diperjalankan dari Mekah ke Aqsa, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi berjalan itu, Pak, jasad dengan rohnya. Jadi ada orang bilang, ya cuma ruhnya Nabi itu mimpi. Salah itu. Tidak disebut abdun kalau roh. Kalau roh juga bahasa Arabnya, Pak. Tapi kalau Allah sebut abdun, berarti dia hamba yang hidup. Hamba yang hidup. Banyak orang terjemahkan. Ini majasi ini. Apa namanya? Bahasa apa namanya itu, Pak? Kalau pengibarat apa? Majasi ya, cocok ya? Iya, Nabi ketika itu bukan sebenarnya dengan jasadnya, tapi cuma ruhnya saja. Ini batil pemahaman seperti ini, Pak. Nabi diperjalankan langsung dengan Allah Subhanahu. Apa susahnya Allah undang Rasul, Pak? Iya kan? Apa susahnya? Nah, maka Nabi diperjalankan sampai di sana, ada namanya masjid di sana, tempat menambat hewannya Nabi SAW.
Burak. Jadi burak itu jangan digambarkan Pak, kuda bersayap. Salah itu. Jadi burak itu kendaraan yang Nabi SAW sebutkan lebih besar dari bighal dan lebih kecil dari kuda. Nabi tidak sebutkan dia bentuknya bagaimana. Sekarang di kuda udah terbang, Masya Allah. Dan cepatnya larinya itu Pak, burak itu sejauh mata memandang. Di mana dia memandang, di situ dia meletakkan kakinya. Cepatnya luar biasa. Satu malam sampai di sana Nabi menambatkan hewannya. Kemudian Nabi diundang langsung naik ke langit ke-7 Pak. Di atas langit ke-7, Sidratul Muntaha. Langit pertama Nabi ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam memberi salam kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasul. Malaikat penjaga pintu tidak mau buka Pak. Ditanya, siapa anta? Apa kata Jibril? Saya Jibril. Man ma'ak, siapa yang bersamamu itu? Apa kata Jibril? Ini utusannya Allah ini, Muhammad. Apa kata para malaikat? Assalamualaikum ya Rasulullah. Seluruh para nabi bersalawat kepada Nabi SAW. Seluruh para malaikat bersalawat kepada beliau. Kemudian dibukakan pintu pertama, naik ke langit kedua, bertemu dengan Nabi lagi, sampai ke langit ke-7, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi melihat sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu seperti Ka'bah. Ka'bah di dunia, di Mekah. Ka'bah di langit, Baitul Ma'mur. Nabi SAW lihat ada 70.000 malaikat tiap hari masuk di Baitul Ma'mur. Bergantian terus Pak. Berapa jumlahnya malaikat itu kalau tiap hari 70.000? Yang keluar ini sudah tidak masuk lagi. Bergantian. Berapa jumlahnya kira-kira? Berasap kalkulator kalau hitung itu Pak. Dijamin banyaknya para malaikat. Nabi melihat itu Pak dengan mata dan kepala. Kemudian dinaikkan lagi ke Sidratul Muntaha. Jibril mengatakan, sampai di sini saya mampu. Akhirnya Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW melihat cahaya yang sangat luar biasa. Ya, cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti cahaya mobil Pak. Mobil kalau di senter silau Pak, tapi Allah cahayanya terang, tapi tidak membuat peka mata. Luar biasanya. Makanya Aisyah mengatakan, hal ra'aita rabbak ya Rasulullah, apa kau lihat Allah? Nabi katakan, nurun an-na'ra, cahaya yang sangat lihat, yang saya lihat. Akhirnya Allah memberikan 50 waktu salat. 50 waktu. Nabi sebenarnya merasa khawatir dengan umatnya. Tidak bisa ini. Bisa apa tidak Pak 50 waktu Pak? 5 waktu saja banyak kecolongan Pak. Senam pepi. Ya, kasih selesai dulu ini. Kasih selesai dulu ini. Balik 50 waktu. Nabi sebenarnya mau berat. Turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, apa kata Rabbmu? 50 waktu. Apa kata Musa? Yakin tidak akan mampu. Umatku saya besar-besar tinggi, tidak mampu. Kembali kau kepada Allah. Akhirnya Nabi kembali kepada Allah, minta dispensasi. Allah tahu sebenarnya Nabi akan kembali. Makanya diberikan 5 waktu yang setara dengan 50 waktu. Ya, sedikit. Makanya umatnya Rasul itu sedikit amalannya tapi besar ganjarannya. Kita tahunya malas memang. Nah, makanya sholat ini jaga baik-baik Pak. Dari sini juga kita bisa belajar bahwa Allah itu di atas langit. Ya kan? Bukan berada di mana-mana. Di mana Allah? Bersatu dengan makhluk. Ia nyomba, ia resomba. Paham? Ini pemahaman orang-orang tarekat ini Pak. Dia menyembah, dia yang disembah. Karena dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati orang seperti ini. Banyak orang tersyubhat dengan ini, tertipu dengan pengakuan ini. Ada yang lebih hebat lagi di antang sana, ada yang mengaku, ada ilmu yang saya mau sampaikan sama kamu ini. Ini bukan saya yang muridnya, mantan muridnya yang taubat, sampaikan. Apa itu? Tapi tidak bisa saya sampaikan di sini. Sampaikan kayak kalau kebaikan. Sebentar malam saya sampaikan. Apa? Ternyata apa? Kau tahu, yang jaga di pintu surga itu temannya guru saya. Tanggung linoku, naku tanggung akhirat.
Lihat. Artinya apa? Tanggung duniaku, saya akan tanggung akhiratmu. Jadi panitia Pak dia. Panitia pelaksana di sorga. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pembohongan publik jamaah. Tapi ada juga yang ikut. Ada juga yang ikut. Coba lihat Pak, menurut akal saja, nalar, sehat, nggak mungkin kita bisa manusia jadi panitia Pak, nggak mungkin. Panitia pas pampres saja nggak sembarang orangnya Pak, betul tidak Pak? Datang Pak Jokowi, ada pendaftaran dibuka? Nggak ada pendaftaran dibuka, pasti pas pampres yang dipanggil, orang-orang yang terpilih memang. Ini sudah, ini Pak Jokowi sedang datang, presiden. Ya, bagaimana dengan di akhirat kelak? Bisakah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan Pak jadi panitia? Ya. Apalagi mengatakan dirinya apa? Rin ribatan kalian tanyalah ta'alan. Bersatu dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya? Makanya ada itu. Tingkatan-tingkatannya orang-orang tarekat dan ini semua kesesatan. 4 imam madhab meyakini Allah di atas langit. 4 imam madhab lawan maki itu Pak. Apalagi Imam Syafi'i, lebih-lebih Imam Syafi'i. Kalau saya bacakan perkataan Imam Syafi'i di sini, habis waktu, tidak habis perkataannya Pak. Ada satu kitab memang Imam Syafi'i perkataannya. Ya, bahkan siapa yang sering dikeluarkan di tengah-tengah kaum muslimin Indonesia? Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Coba buka bukunya. Ya, ini semua tarekat-tarekat ini menyandarkan diri Pak, dompleng dengan nama besar Imam Syafi'i. Makanya hindarkan semua pemahaman seperti ini, pemahaman yang tidak berlandaskan dengan dalil. Bagaimana dengan dalil yang mengatakan Allah lebih dekat dari urat leher Pak? Ada memang ayatnya, tapi apakah ayat itu sebagaimana yang kita pahami? Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dalam surah Qaf. Dan kami kata Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat leher mereka. Apa pemahaman ayat ini? Bukan zatnya Allah. Maknanya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan tafsirkan ayat Pak menurut akal kita. Enggak boleh. Tafsirkan ayat Al-Qur'an sebagaimana pemahaman Nabi dan para sahabat. Lihat Imam Malik pernah baca ayat. Beliau mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yakni Allah yang Maha Pemurah itu berada di atas arsy. Ada orang bertanya, orang-orang kayaknya mau tes. Apa kata dia? Wahai Imam Malik, bagaimana itu Allah beristiwa di atas arsy? Bagaimana bentuknya? Sama dengan orang sekarang, apa kesibukannya Allah di sekarang? Ini orang sota. Ya, sebenarnya dia tanyakan dirinya, apa kesibukannya dia? Jangan tanyakan kesibukan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba, Pak. Majikan dengan bos saja, majikan dengan bos. Kira-kira etis enggak, Pak? Etis enggak kalau pembantu ini kepo sama bosnya? Etis enggak, Pak? Saya rasa ini enggak lama ini pembantu seperti ini nih. Umurnya mungkin 2 hari, 3 hari pecat. Kenapa? Kepo sama bosnya. Itu bos mau kemana itu? Setiap malam keluar, pulang pagi. Bayangkan, tidak lama ini. Apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta ini. Lihat Imam Malik ketika ditanya seperti itu, Pak, beliau langsung merah wajahnya. Ya, kenapa? Karena baru ada pertanyaan seperti ini, Pak, keluar dari lisan manusia. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Al-kaifu ghairu ma'qul wal istiwa'u minhu ghairu majhul. Beliau rahimahullahu taala mengatakan hakikat tentang istiwa Allah itu tidak bisa digambarkan, Pak. Tidak bisa digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah di atas? Enggak ada bisa. Enggak ada CCTV di atas, Pak, enggak ada. Kita enggak bisa mengatakan bagaimana itu Allah di atas, duduk itu berdiri. Enggak boleh, haram. Dan beliau mengatakan wal istiwa'u minhu ghairu majhul. Nah, dan beliau mengatakan namun istiwa Allah diketahui maknanya. Artinya maknanya seperti itu sudah. Istiwa. Apa itu istiwa?
yakni Allah berada di atas arsy. Dan beliau mengatakan rahimahullahu taala, wal imanu bihi wajib, beriman tentangnya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Kenapa? Tidak ada orang sebelummu bertanya seperti itu. Nah, wa inni akhafu an takuna dhalla, dan beliau mengatakan saya khawatir engkau termasuk orang-orang yang nanti akan disesatkan dengan pemahamanmu ini. Makanya kalau kita ditanya tentang di mana Allah, tanya Allah di arsy. Allah tidak bersatu dengan makhluknya. Pernah saya cerita ya, ada haji Pak, haji songko-songko haji, merokok-merokok depan masjid. Saya tanya, haji, sholat, sudah mau iqamah? Apa dia bilang? Duluan makina. Bahasa Makassar dia. Reol maki. Sudah sholat asar. Saya keluar, masih belum habis rokoknya. Sarungnya masih diselempang. Jadi saya bahasa Makassar lagi. Ji, lem sambayang. Haji sudah sholat? Apa dia bilang? Kasarakku jintu nucini andrini. Yang kau lihat di sini itu adalah zahirku saja. Adapun halusku sudah sholat berjamaah di Mekah. Bagaimana membantah ini Pak? Jadi saya putar otak, saya bilang, kalau begitu bohong-bohong Ki Haji. Ngapa tenukan balik-balik ya? Iya, karena beda 5 jam Mekah dengan Indonesia. Ini Makassar. Ini sekarang belum sholat asar ini Pak. Ini sekarang asar ini, itu belum sholat zuhur di Mekah. Saya biasa telepon istri pada subuh Pak. Pada subuh waktu Mekah, itu di sini sudah hampir jam 10. Jadi balik-balik. Apa dia lakukan? Dia buang rokoknya, dia ambil sarungnya, pergi Pak. Lihat, kentaranya orang bohong Pak. Selama akal yang bermain akan dibantah juga dengan akal. Lihat buktinya. Nggak ada orang yang bisa kasarakku jintu nucini. Tapi kalau orang yang jahil juga, mantap ini. Ini yang bagus ini. Di mana dapat itu Haji? Datang mau ke rumah bawa ayam hitam. Bawa ayam hitam, bawa buras, bawa songkolo. Apa lagi? Bawa telur. Malam Jumat datang. Apa kau mau? Nyusumpain baca-baca tak. Sini. Datang syaitan. Datang syaitan memberikan gurur, tipuan kepadanya. Akhirnya apa? Berlarut-berlarut dari mulut ke mulut. Kesesatan demi kesesatan jemaah. Agama Islam ini jelas, terang, nyata. Semua tidak ada yang tersembunyi Pak. Nabi telah sebutkan semua tata caranya, dan tidak ada yang orang pun yang tidak mampu mengamalkan. Pasti semua orang mampu amalkan selama Nabi perintahkan. Pasti mampu. Salat, apakah semua orang mampu salat? Mampu salat Pak. Orang yang boleh meninggalkan salat itu 3 kemungkinan: haid, gila, atau pingsan. Jadi kalau ada laki-laki tidak salat, tanya, Pak, haid Pak? Tanya haid atau nifas? Bajiki. Kalau begitu gila Pak. Itu gila. Tidak mungkin pingsan kan, berdiri dia. Atau gila Pak. Pilih 2, haid atau gila. Pilih mana Pak? Lebih bagus sholat. Tidak ada alasan meninggalkan sholat. Sakit, wajib sholat. Bahkan berbeda pendapat para ulama tentang orang yang pingsan, bagaimana sholatnya. Kalau dia siuman, maka dia mengqadha, mengganti sholat yang dia tinggalkan. Ini ada pendapat seperti ini. Walaupun pendapat yang rajih, dia tidak melakukan sholat. Dia wajib. Orang yang sakit, terkapar, impus, tidak bisa wudhu, tayammum. Tidak bisa berdiri, baring. Tidak bisa baring, duduk. Tidak bisa duduk. Tidak bisa bergerak semua dengan ingatan. Kalau tidak mampu lagi nih Pak, ruqyah dia rame-rame. Banyak jinnya ini orang, banyak alasan. Banyak syaitan yang bercokol dalam hatinya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amalan yang spesial Pak. Amalan yang spesial. Jangan sekali-kali kita remehkan masalah salat ini. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pun peringatan buat kita semua, ya, muru auladakum bis-shalah. Pemimpin keluarga sudah saya sebutkan, saya tekankan kembali, perintahkan anak-anak kita untuk salat.
Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u 7 sinin. 7 tahun baru bisa diajak ke masjid. Ini juga dalil bahwa anak itu Pak 7 tahun baru bagus diajak ke masjid. 7 tahun. Ini tidak, baru 2 tahun diajak ke masjid, akhirnya ribut. Keliling masjid, ribut-ribut, teriak-teriak. Sampai ke depan imam, dia cabut mic. Dia tarik sarungnya imam. Nauzubillah. Batal sholat Pak kalau kelihatan imam. Kenapa seperti itu? Nggak paham bagaimana Islam ini mengajarkan kita mendidik. Makanya buka Pak fikih yang namanya didik, pendidikan anak dalam Islam. Ini salah satu didikan anak. 7 tahun baru diperintahkan sholat, diajarkan, diperkenalkan masjid. Masuk masjid itu anak didoktrin memang. Apa doktrinnya Pak? Nah, ini rumahnya Allah. Jangan ribut nak. Ini rumahnya Allah nak. Sama kita kalau masuk rumah presiden Pak, bawa ke anak kecil, kira-kira bagaimana kita Pak? Nggak tenang ki itu. Sedikit-sedikit. Kenapa begitu? Ta'zim. Karena kita khawatir mengganggu Bapak Presiden. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya Pak. Kita terkadang cuma lihat-lihat anak kita lari-lari dalam masjid, nggak tegur. Anak mau jungkir balik, manja, teriak-teriak di masjid. Ini sudah menghilangkan adab di masjid. Nggak boleh sebenarnya Pak. Sebenarnya salah satu di antara adab masjid itu Pak, ta'zim, kita agungkan ini masjid. Makanya masuk itu ada aturannya, pakai kaki kanan, masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, pengagungan kepada masjid. Rumahnya Allah ini Pak. Bahkan dapat pahala orang yang membersihkan masjid. Ada dahak di masjid, kita bersihkan dengan tangan, mendapatkan pahala. Masjid. Sekarang masjid sudah hilang yang namanya kewibawaan masjid. Ya, datang di sini, masya Allah bikin kotor-kotor masjid dan seterusnya. Ini tidak layak seperti ini Pak. Anak diingatkan, nak, boleh abi bawa ke masjid, boleh bapak bawa ke masjid, tapi ingat jangan ribut. Kenapa Bapak? Rumahnya Allah nak. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang kasih pekerjaan abi nak, Allah yang kasih hidup, Allah yang kasih pernapasan sama kita nak, Allah yang kasih semua apa yang ada yang kita lihat ini, Allah yang kasih rezeki nak. Bagaimana kalau Allah murka sama kita nak? Bahaya itu. Disebutkan seperti itu. Supaya apa? Mulai kecil anak itu sudah bisa apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat anak-anak kalau bisa kasih bersampingan dengan orang tuanya. Kalau anak-anak walaupun memang aturannya di belakang anak-anak Pak, tapi harus ada yang awasi. Tapi kalau sama-sama dia, yakin nih. Taman kanak-kanak. Makanya nggak masalah anak itu di samping sholat. Dan ingat kalau dia lari-lari dipegang itu anak boleh, dipegang. Dia mau lari dipegang supaya dia ingat, pegang. Boleh. Tapi jangan kayak begini. Nggak boleh Pak, batal sholat. Nggak boleh. Pernah lihat orang-orang Arab Pak, kalau dia samping anaknya itu dia tegur, dia pukul biasa. Kalau anak balik-balik lagi, tegur supaya fokus. Ingatkan terus. Nah, jangan kau dengar. Jangan, tidak boleh. Tidak khusyuk. Bagus pakai isyarat saja. Ini 7 tahun. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan ketika berumur 10 tahun, maka pukul dia. Pukul mendidik, bukan pukul untuk membinasakan. Pukul didikan. Dan ingat jangan pukul dia tempat-tempat yang dilarang, kepala dan di bawahnya. Di bawah kaki biasanya orang Arab itu di bawah kaki yang dipukul. Sekarang anaknya sudah 40 tahun tidak disuruh sholat. Na'udzubillah min dzalik. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka di tempat tidur. Ini juga Pak. Laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan dengan anak perempuan. Jangan kasih gabung tidur Pak. Ini Nabi yang bilang ini. Pisahkan mereka di tempat-tempat tidur mereka. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka. Kata perintah Pak. Kenapa sekarang banyak na'udzubillahi min dzalik? Karena anak-anak itu memiliki apa? Ada masa-masanya itu mereka harus saling mengenal lawan jenis. Makanya ketika umur seperti ini Pak, dipisahkan tidur. Karena ada daerah-daerah privasi laki-laki dan juga perempuan.
Yang tidak boleh saling memandang, tidak boleh, Pak. Syaitan hebat, Pak. Lebih duluan pintar menggoda kita daripada kita cari penangkal. Sekarang tidak, sepupuku ji, Ustaz, sama tidur. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya apa? Terjadi apa yang terjadi? Berzina. Ada orang bahkan temani nikah saudaranya. Ada kan? Na'udzubillahi min dzalik. Haram, pernikahannya batal dan dia berzina sepanjang sejarah. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salatnya orang yang lupa? Orang yang lupa ketika dia ingat langsung dia salat. Sama dengan orang bangun salat subuh, Pak. Tertidur dia. Bangun sudah jam 7. Apa yang dia lakukan? Lewat nih Ustaz. Tidak ada hangusnya itu waktu salat, Pak. Dia enggak kayak voucher dia, Pak. Tanggal 5 aja yang berlaku ini. Masih bisa dipakai kalau salat. Nabi SAW katakan, "Man nasiya shalah falyusalli idza dzakaraha." Apabila kalian terlupa dari salat, maka kerjakan ketika ingat. Bangun tidur jam 7, cepat langsung salat, tidak ada masalah. Kita lupa mungkin sibuk, ternyata lewat waktu zuhur, masuk waktu asar. Enggak apa-apa, qadha. Salat zuhur dengan asar, tidak ada masalah. Tapi jangan disengaja. Kabis saja. Sebentar, Pi. Salat subuh jam berapa? Jam 11 siang. Na'udzubillahi min dzalik. Sengaja meninggalkan salat terhitung sebagai dosa besar. Kalau tidak sengaja ini, Nabi katakan kalau tidak sengaja. Ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan la kaffarata laha illa dzalik. Tidak perlu diganti salat yang telah ditinggalkan dengan sengaja. Makanya banyak orang bertanya, "Ustaz, bagaimana saya ini? Saya salat itu umur 20 tahun. Sebelum itu saya tidak salat. Bagaimana ini, Ustaz?" Ada ustaz yang berfatwa katanya wajib diganti. Kira-kira bagaimana itu gantinya, Pak? 20 tahun kali berapa? 1 tahun berapa hari, Pak? 300 berapa? Taruhlah 350 hari. 350 kali 20 tahun. Berapa itu? Kali 5 lagi. Berapa kali pakai salat itu? Na'udzubillah. Ini merepotkan. Nabi katakan apa? La kaffarah laha illa dzalik. Tidak ada ganti kecuali yang itu saja, yang luput yang tadi. Makanya enggak, Islam ini seperti itu mudah. Tapi jangan bermudah-mudahan dengan Islam. Makanya ikhwah rahimakumullah, ingat baik-baik ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, indahkan masalah salat. Kemudian yang terakhir nanti kita akan bahas secara singkat tentunya kaifiat tata cara pelaksanaan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Sudah paham semua, Pak. Jadi nanti insya Allah kita akan, sebelum kita sebutkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi saya akan mengambil tidak dari satu madhab. Jadi jangan katakan ini salatnya madhab Hambali ini. Tidak. Kita berdasarkan dalil. Karena dalam Islam itu, Pak, haram orang menyandarkan diri kepada madhab tertentu. Tidak boleh. Saya madhabku Syafi'i saya. Kau Hambali. Kita beda. Lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah. Salah penempatan ini orang. Lakum dinukum waliyadin. Enggak boleh seperti itu, Pak. Nah, jadi demikian jamaah ya. Saya kira cukup. Semoga ini bisa memberikan masukan tambahan ilmu buat kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.